Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Ramadan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi PGSD, ingin menyampaikan presentasi saya yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Pendidikan. A. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan ada dua. Yang pertama, pengertian ilmu pendidikan. Yang kedua, unsur-unsur pendidikan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, menyelidiki, atau suatu proses bantuan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan yang bermakna. Jadi, di sini itu dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu cara orang dewasa untuk menjadikan orang-orang yang belum dewasa menjadi dewasa. Seperti contoh, anak kecil yang dia tidak mengetahui tentang orang dewasa, lalu orang dewasa mengajarkan kepada anak kecil itu, maka apa yang diajarkan orang dewasa kepada anak kecil itu menjadi pengetahuan untuk anak kecil itu. Maka anak kecil itu harus dididik dari kecil, agar ketika dia sudah dewasa, dia sudah terbiasa, dia sudah mengetahui, dia sudah tahu bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan itu ada 6. Yang pertama, unsur tujuan pendidikan. Yang kedua, unsur guru atau pendidik. Yang ketiga, unsur siswa atau peserta didik. Yang keempat, unsur lingkungan. Yang kelima, unsur alat pendidikan. Yang keenam, unsur kepemimpinan sekolah. 1. Unsur tujuan pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, tujuan khusus. Yang ketiga, tujuan sementara. Tujuan umum adalah tujuan dalam menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala sesuatu dan keadaannya. Jadi tujuan umum ini adalah tujuan dalam menjiwai pekerjaan. Dalam menjiwai pekerjaan dalam mendidik. Ketika seseorang ingin mendidik, maka dia itu harus punya jiwa pendidik. Bagaimana orang itu bisa menjadi pendidik kalau dalam dirinya tidak ada jiwa pendidikan dan dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah pengkhususan dari tujuan umum. Jadi yang tadinya umum menjadi khusus. Yang tadinya tujuan ini hanya dipakai untuk umum atau semuanya, maka dikhususkan untuk satu orang atau untuk beberapa orang. Yang ketiga, tujuan sementara. Tujuan sementara adalah karena perjalanan untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan bertahap. Di tujuan sementara ini adalah tujuan yang mana dilakukan hanya sementara, tidak dilakukan secara umum atau khusus, melainkan sementara dalam keadaan bertahap, dari yang kecil menjadi besar, dari yang dikit menjadi banyak. Dan selanjutnya itu ada yang namanya unsur guru atau pendidik. Unsur guru adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Setiap guru tidak hanya mengajar pada waktu berdiri di depan kelas, tetapi juga mendidik. Jadi di samping membimbing para siswa untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan, guru juga dituntut untuk membimbing siswanya untuk mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi pengertian guru ini adalah orang yang mendidik atau orang yang membimbing. Semua orang yang dapat membimbing atau dapat memberikan manfaat kepada orang lain dalam bentuk pendidikan, maka dia disebut mendidik atau guru. Ada Sayyidina Ali berkata, barang siapa yang mengajarkan aku satu ilmu, maka dia akan aku jadikan gurunya. Maka aku akan siap menjadi murid dia. Itu kata Sayyidina Ali. Dan juga seorang guru tidak hanya berdiri di depan kelas menyampaikan pelajaran, tapi juga seorang guru itu harus pandai,
harus bisa mengembangkan atau memicu yang namanya potensi pada diri anak tersebut agar dapat berkembang dengan baik. Seorang guru memikul tanggung jawab yang besar. Karena kenapa? Karena seorang guru adalah orang yang pantas dipatut dicontoh, ditiru, dan dilaksanakan oleh muridnya. Apa yang dilihat oleh muridnya kepada gurunya, apa yang dikatakan gurunya terhadap muridnya, itulah yang akan menjadi panutan untuk murid-muridnya. Yang ketiga, ada unsur siswa atau peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Dalam arti sempit, peserta didik adalah anak yang diserahkan kepada penanggung jawab pendidik. Siswa pada dasarnya memiliki kemampuan yang belum terbentuk secara jelas, maka tugas gurulah untuk membantu menampilkan potensi tersebut. Jadi, peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau dari sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Jadi, misalnya ada anak kecil, dia sedang bermain di wilayah orang-orang yang sedang belajar. Namun, anak kecil itu dapat pengaruh dari orang yang belajar itu. Seperti contoh, ada anak kecil yang tidak pandai bermain bola, namun dia itu masuk ke dalam wilayah orang yang sedang berlatih bola. Dan orang yang sedang berlatih bola itu mengajarkan kepada anak kecil ini tentang bagaimana cara bermain bola. Maka itulah yang disebut dengan peserta didik atau murid. Seorang murid atau siswa pada dasarnya memiliki kemampuan yang belum terbentuk secara jelas. Maka tugas gurulah untuk membantu menampilkan potensi tersebut. Misalnya, ada seorang anak yang belum ketahuan cerdas atau bodohnya, atau seorang anak yang sudah mempunyai kemampuan atau keterampilan, tetapi anak tersebut tidak dapat menggunakan keterampilan tersebut dengan baik karena anak tersebut belum tahu bagaimana cara untuk menggunakannya. Maka tugas gurulah untuk mengajarkan atau untuk memicu bagaimana anak kecil tersebut dapat mengembangkan potensinya itu dengan baik. Dan yang selanjutnya itu ada yang namanya unsur lingkungan. Unsur lingkungan itu adalah kondisi alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan kita. Karena lingkungan itu adalah salah satu tempat, salah satu wadah untuk anak atau guru mempelajari suatu ilmu. Maka pantas saja unsur lingkungan menjadi salah satu faktor atau bentuk dari salah satu baik atau buruknya pendidikan seseorang. Apabila ada seseorang yang mempunyai potensi baik, potensi bagus, tetapi tidak didukung oleh lingkungannya, maka orang tersebut dipastikan akan sulit untuk mengembangkan potensi tersebut karena tidak ada dorongan lingkungan yang baik. Tetapi ketika seorang anak atau orang lain yang tidak memiliki potensi baik, namun lingkungan itu baik, maka perlahan-lahan anak tersebut pasti akan terbawa oleh lingkungan itu. Dan yang kelima, ada unsur alat pendidikan. Unsur alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Jadi, alat pendidikan ini adalah alat yang membantu untuk menjalankan atau untuk melaksanakan pendidikan dengan baik. Seperti perihalnya ketika suatu sekolah atau suatu bidang lingkungan pendidikan tidak mempunyai yang namanya alat pendidikan, maka akan sulit untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, atau akan sulit untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran tanpa adanya alat pendidikan. Seperti contohnya, tidak adanya papan tulis
tidak adanya spidol, tidak adanya penghapus, tidak adanya buku, tidak adanya pulpen, maka akan sulit untuk belajar. Walaupun seorang itu pintar, sepintar apapun, dia ketika mendengar langsung menghafal, tetapi tanpa adanya tulisan, maka dia akan sulit untuk mengulang-ulangnya, walaupun dia sudah hafal. Selanjutnya, ada yang namanya kepemimpinan sekolah. Yang keenam, kepemimpinan sekolah dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengetahui orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan sekolah merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Jadi, kepemimpinan sekolah ini dapat diartikan mungkin seperti kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah orang yang mana memikul tanggung jawab besar di lingkungan sekolah tersebut. Orang yang paling bertanggung jawab di lingkungan sekolah tersebut. Yang mana dia itu bisa mengetahui potensi-potensi dari gurunya. Dapat mempengaruhi yang namanya baik buruknya lingkungan atau potensi dari guru atau muridnya. Apabila kepala sekolah atau kepemimpinan sekolah itu baik dan dia ajarkan kebaikan itu kepada guru yang di bawahnya atau kepada muridnya, maka insya Allah pasti murid dan gurunya itu akan menjadi baik. Karena apa? Karena telah diajarkan kebaikan oleh kepala sekolahnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kepemimpinan sekolah itu buruk, kepemimpinan sekolah tidak mendukung yang namanya kebaikan dalam sekolah, maka sudah dipastikan sekolah tersebut pasti akan hancur perlahan demi perlahan. Kepala sekolah dapat yang namanya mendukung dan dapat juga yang namanya mencegah. Tergantung bagaimana baik buruknya yang ia lihat dan ia rasakan. Itu tergantung. Suatu sekolah dia itu akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tergantung bagaimana orang yang berpengaruh paling besar terhadap sekolah tersebut. Selanjutnya, landasan ilmu pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis pendidikan. Yang kedua, landasan hukum yuridis pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. 1. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Jadi, landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis. Asumsi adalah masukan filosofis yang dijadikan dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Ketika suatu sekolah yang menjadikan filosofis orang baik dalam rangka studi dan praktek pendidikan, maka dia itu dapat mencerminkan atau dapat melakukan apa yang orang baik itu lakukan, maka dia juga akan melakukannya. Begitu juga sebaliknya, apa yang dia lihat, apa yang dia tiru lalu dia lakukan, maka itulah yang akan menjadi kepribadian dia. Yang kedua itu ada namanya landasan hukum yuridis pendidikan. Landasan hukum yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Jadi, landasan hukum yuridis pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak pendidikan. Seperti contoh, halnya ada perundang-undangan yang mana dia itu mengatur tentang umur anak-anak pada ketika masuk dalam SD. Ada undang-undang yang mengatakan anak SD itu harus masuk umur 7 tahun. Di bawah 7 tahun tidak bisa masuk SD. Maka itulah yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Ada juga seperti contoh perihalnya kurikulum. Sekarang Indonesia memakai kurikulum merdeka karena sudah menjadi peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Indonesia.
dulu Indonesia memakai yang namanya kurikulum 2013. Maka itulah yang dipakai, yang mana sudah menjadi titik tolak dan menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada yang namanya landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sarana pendidikan apa adanya yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sarana pendidikan apa adanya yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Jadi landasan ini adalah asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sarana pendidikan apa adanya yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Manusia adalah salah satu objek, salah satu target dalam menjadikan atau dalam mendidik manusia di dalam pendidikan. Tanpa adanya manusia, mungkin pendidikan akan sulit untuk diajarkan kepada yang lain. Bahkan tidak bisa. Hewan tidak dapat menggunakan otaknya atau tidak dapat menggunakan akalnya untuk mencerna yang namanya pendidikan. Hanya manusia yang dapat dididik. Hewan bisa, tetapi tidak seperti manusia. Manusia yang mempunyai akal, mempunyai pikiran, mempunyai hawa nafsu, dan juga manusia mempunyai yang namanya logika. Tidak seperti malaikat. Malaikat hanya diberikan akal pikiran tetapi tidak diberikan nafsu. Tidak juga seperti hewan. Hewan diberikan nafsu dan akal, tetapi hewan tidak dapat diberikan yang namanya ilmu. Hewan diberikan otak tetapi tidak diberikan akal pikiran yang bagus. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwa pendidikan itu penting untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kesimpulannya adalah pendidikan adalah suatu proses menjadikan anak-anak yang belum dewasa menjadi dewasa yang bermanfaat dengan bantuan orang dewasa dan dengan metode-metode tertentu. Pendidikan sangat penting karena untuk menghilangkan kebodohan dalam diri seseorang. Untuk mencapai pendidikan, maka perlu beberapa tahap dan usaha yang baik. Agar pendidikan tidak mati, maka seseorang yang sudah berpendidikan, dia harus menjalankan apa yang sudah ia ketahui dengan baik. Jangan sampai karena dia mempunyai pendidikan yang tinggi, dia mempunyai jabatan yang tinggi, dia mempunyai titel yang tinggi, namun dia tidak mempergunakannya dengan baik, maka dia akan menjadi sampah masyarakat. Dia akan menjadi yang namanya penyakit, yang namanya racun untuk masyarakat. Dia pintar, namun kepintarannya dipakai untuk membodoh-bodohkan orang lain. Kepintarannya dipakai untuk keburukan. Kepintarannya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Maka itulah yang akan menjadi penghancur bangsa. Jadi pelajaran yang kita dapat dari sini bahwa pendidikan itu memang sangat penting. Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak akan ada harganya. Manusia tidak dapat yang namanya hidup tanpa pendidikan. Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak tahu apa-apa. Manusia tidak mengetahui yang namanya membaca, yang namanya menulis, yang namanya mengetahui tentang lingkungan sekitar. Maka dengan pendidikanlah dia dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.